Alhamdulillah sampai lagi ke tempat D ini ya. Udah suasana cerah, semuanya sehat, sentosa, kaya raya. Yang penting semuanya sehat, yang di rumah atau sedang di perantauan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya enggak bikin ketupat nggak apa-apa. Ya nanti bikin ketupatnya nanti kalau kupatan iya nyampein Lah, ya terserah mau nyampein apa tahun ke depan. Rasa syukurnya sekarang sehat. rasa syukurku alhamdulillah diberi umur yang panjang, diberi sehat walafiat, aku diberi bisa ketemu ponakan, adik-adik, cucu, buyut semuanya. Alhamdulillah bersyukur aku kepada Allah karena aku hari ini dan seterusnya aku mohon sama Allah mudah-mudahan semoga aku diberi kesehatan, keselamatan, kewarasan, iman yang kuat dan yang kokoh, dan diberi angen-angen nggak sampai sikut. Duit lancar ya, Dek? Ya, Iya toh, harus toh duit lancar. Assalamualaikum, halo sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu, bahagia dan lancar rezekinya ya. Video ini menampilkan di saat saya bersilaturahmi ke tempat bude atau di tempat kerabat saya adalah Hari Raya Idul Fitri yang ketiga. Mungkin di saat ini adalah sudah melewati hari raya yang kesekian kalinya ya, tapi tidak apa-apa karena memang di saat ini adalah masih di suasana lebaran. Ya, kalaupun sudah ada yang melanjutkan aktivitas pekerjaannya sehari-hari, suasana lebaran masih tetap terasa, terkadang sebulan penuh ataupun juga sebulan lebih ya. Terkadang masih ada antara kita ini menyempatkan diri sembari bekerja, sembari mampir bersilaturahmi ke tempat saudara, ke tempat kerabat, ataupun ke tempat teman, sahabat yang belum berjumpa atau belum sempat berketemu. Dan di sana kita sembari ngobrol atau sembari ngopi, minum teh dan membicarakan ya berbagi cerita baik masa lalu ataupun juga masa sekarang. Ataupun juga membicarakan soal bisnis ya, bisa jadi. Ini bekas kolam lele ya. Dulunya ini untuk kolam lele, lama nggak untuk kolam lele. Dan ini daun ubi jalar. Ya, daun ubi jalar ini bisa kita masak ya. Bukan hanya ubinya saja, tapi ini bisa dimasak juga. Dan selain itu di sini ada tanaman cabai rawit yang tumbuh sendiri. Di sini juga ada tanaman cempoka ini. Nah, ini ya cempoka, atau kalau di daerah teman-teman apa ini namanya, ini pohonnya seperti terong kecil-kecil ya. Oke. Ini saya berada di belakang rumah ya. Ini aku ada di belakang rumah, ini ada pohon. Oke, ini aku ada di belakang rumahnya Bude ya. Ini ada banyak pepohonan, ini ada pohon nangka, ada pohon rambutan itu. Dan kata Bude ketika rambutannya itu sudah masak, udah berbuah, nggak taunya harganya nggak laku di pasaran ya, maksudnya kurang lah. Nggak tahu kalau di daerah kalian, di daerah teman-teman mungkin ya ada pembelinya ya. Di sini ya kebetulan saja harganya agak turun gitu ya. Jadi ya dibayarkan seperti ini hanya untuk hanya untuk makanan ya, siapa yang mau saudaranya biar ngambil karena ini juga ada lebaran. Nah, ini ada yang jatuh-jatuh, ini masih bagus, ini masak ya. Ini walaupun kulitnya hitam seperti ini isinya bagus. Kita buka saja. Tadi aku juga udah ngambil sama
adik-adik saya. Ini kita lihat ya. Ini masih bagus tuh. Dan ini rasanya juga manis. Ya, tuh kita lihat saja. Nah, jadi ini hanya kulitnya saja ini. Ini bagus masih. Jadi walaupun dia jatuh, rambutan ini masih bagus. Kita makan saja. Dan rasanya itu cukup manis. Oh ya, oke. Kita sudah lihat-lihat di belakang rumah. Ceritanya saya ngadem di belakang rumah ini kan ada ya tanaman-tanaman rumah ya, maksudnya tanaman perumahan tuh. Ini ada pohon tahunan, terus ini ada pohon singkong, ini ada pohon tangkil. Jadi kalau mau masak daun singkong ada, mau masak daun melinjo ada ya, ada yang udah ditebang, ada juga yang masih tinggi, ada juga yang berbuah itu. Oke, kalau gitu kita kembali ke dapur. Ini aku bikin soto tapi cabenya cabai mentah, bawang mentah aja, dikasih garam itu, jadi biar sedap. Berarti gitu. ini ceritanya masak apa ini? Masak soto. Masak soto ini cabenya mentah, brambang goreng, loncang seledri, soon, tapi sayang sedikit kerupuknya nggak ada. Karena yang jualan tutup. Ya, nah kecapnya ya masih ada ini. Nah ini guys, sahabat semuanya. Nah terus ini lagi ngerebus kuahnya ini. Coba ini. Udah mendidih itu. Wes umop. Udah. Wes umop dah. Mendidih itu udah ada ayamnya. Kaldunya terus. Kebetulan habis gasnya. Jadi kita kembali ke zaman jadul dah ini. Nah, zaman jadul. Untung ini masih ada luweng ya. Bahasanya tuh luweng. Ya botol aja disusun. Kalau orang bilang itu luweng kalau kita. Nah, tapi kalau umumnya itu tungku yang terbuat dari bata. Ini bata-bata sisa yang disusun saja, nggak beli. Oke, kalau gitu kita tutup kembali ya, biar itunya biar empuk dulu. Oke. Nah, jadi memang di tempat Bude ini banyak kayu bakar. Jadi dia nggak pusing lah, walaupun pas kebetulan LPG-nya habis masih ada kayu bakar. Katanya bubuk, ngapa nggak jadi? Karena istirahat dulu. Ini dia sedang kecapean guys, jadi kurang tidur. Jadi ya gimana gitu. Terkeju. Ini ada bayam ya. Ini bayam itu tumbuh terus ya seperti ini, tumbuh. Jadi ini bunga bayam itu yang sudah dibuang, akhirnya tumbuh sendiri seperti ini. Kalau ini ada tanaman jahe, memang ditanam di polybag. Ceritanya dulu ditanam. Ada daun seledri, terus ini sambal koreknya. Kalau kita bilang sambal korek, ini sambal bawang ya. Ada bawang gorengnya, kecapnya ada. Ini soun tuh bisa soun beras atau soun dari sagu. Sini ada kol yang sudah diiris-iris. Ya, ini kue legendaris, kue mawar ya. Ini dari dulu sampai sekarang tetap eksis. Dan itu harunya ya. Jadi daun seledri yang dicampur dengan daun bawang, seger.
Ini di pekarangan tanah ya, di pekarangan tempat Bude, jadi dia manfaatkan untuk tanam sayuran, ada terong, ada juga ubi. Ini sepertinya tampak seperti bunga, tapi ini bisa dimakan, namanya daun kenikir ya, tapi ini sudah berbunga. Sini daun ubi jalar atau mantang ya, atau kalau bahasa Jawanya itu muntul, atau kentang manis kalau yang nggak tahu kentang manis. Kentang manis itu maksudnya bisa direbus atau bisa digoreng langsung, atau juga bisa untuk sambal goreng. Ini tidak begitu luas, hanya bekas dulunya di sini juga rumah ya, karena ini lahannya kosong, jadi situ ada tanaman tebu. Tuh, tebu. Ini di dekat kamar mandi ada tebu. Nah, jadi karena dulu sini untuk tempat apa kosong, ada untuk jemuran dulu ya, hanya untuk jemuran hasil panen, dan telah lama nggak terpakai, terus akhirnya ditanami sayuran. Ya lumayan, jadi kalau untuk kebutuhan sehari-hari bisa dimanfaatkan. Ini juga ada tanaman keladi hijau, ini bisa di sayur, terus umbinya juga bisa dimanfaatkan ya, talas, sejenis talas. Jadi udah selesai masak ya. Ternyata Bude juga masak soto sama tadi cara gitu. Ya. Masak soto udah selesai, tinggal makan, tapi keluarganya belum kumpul. Ini kita nunggu yang lain, kalau memang datang hari ini kita makan bersama, kalau enggak ya kita aja yang makan. Mana? Oh iya. Nah ini kalau ini masak. Ini kalau dulu mencicil ngene iki. nah, iki lek Adat ngono lho, ora lembek ngono lho. iki lek mbiyen jenenge apa, rambutan macan ya? Apa ya? Bukan ya? Rambutan Aceh biasa. Rambutan Aceh malah. Saya ngerti ku mbiyen rambutan Aceh iki sing gede-gede kae. Ini manis ya. Alhamdulillah. Cuman sayangnya itu ketika berbuah itu harganya ya Bareng karo buku turun, jadi ya gimana mau dijual juga kurang, ya mendingan ini aja, kalau ada saudaranya datang ambilin gitu aja. Ini sebenarnya nggak terlalu tinggi, nah ini nggak terlalu tinggi rek lur ya, ini hanya sekitar 3 meter dari sini, 3 meteran atau 4 meter, nah 4 meter dari situ. Cuman kitanya mau naik itu lagi males aja, makanya ini pakai galah atau pakai bambu aja. Ya alhamdulillahnya itu semutnya nggak ada. Kalau dulu biasanya yang namanya rambutan sering sekali dengan semut, angkrang gitu ya. Jadi kalau mau manjat tuh susah. Bukan susah pohonnya, tapi susah dengan semutnya.
Cara saatnya kita santap makan. Menu sudah tersedia dengan soto ayam. Dan menu ini salah satu menu favorit ya, baik kami ataupun juga sahabat semuanya di rumah. Selain menu-menu yang lain, ini adalah salah satu menu menjadi andalan. Dan menu ini enaknya memang selagi hangat atau panas ya. Bagi yang suka sambal, soto ayam wow menjadi sangat nikmat. Dan rasanya bisa bikin keringetan ya. Aroma khas luang. Oke lur, saatnya aku ambil kuah ya. Dan aku siram sotonya dengan kuah kaldu yang masih panas, dengan panci yang masih ada di tungku, yang bara apinya berasal dari kayu bakar dari lingkungan rumah sendiri. Mantap. Ya, selamat pagi ya sama saudara, sahabat semuanya. Makan siang dulu ya dengan soto. Jadi memang aku sukanya tuh soto nggak pakai nasi, tapi ini ada nasi memang ya nggak terlalu banyak. Oke, selamat makan semuanya. Bismillah. Panas ya. Jadi terus uapnya. Ya sebetulnya aku sangat suka soto itu kalau tidak pakai nasi ya loh. Kalaupun pakai nasi itu sebenarnya nasinya harus dipisahkan, jadi tidak dicampur jadi satu. Karena menurutku kuah soto itu lebih nikmat kalau tidak dicampur nasi. Bagaimana kalau sahabatku di rumah mungkin sama atau berbeda ya. Tetapi memang rasa soto itu mempunyai rasa nikmat yang tersendiri. Bagi pecinta soto ataupun sahabat semuanya di rumah pasti tahulah ya yang namanya soto itu rasanya seperti apa. Walaupun ada bumbu yang berbeda, itu hanyalah tambahan saja, tetapi pada dasarnya bumbunya sama. Soto ayam, soto sapi ataupun soto kambing ya, itu semuanya sama. Dan sahabatku semuanya di rumah mungkin saat ini sedang bosan makan daging, sedari kemarin makan opor atau ya makan lemak-lemak yang lain, mungkin pengen suasana menu makan yang seger. Saatnya nih bikin soto atau sup yang lainnya ya, yang bisa bikin mood atau selera makan kembali dan menggugah selera kita. Oke lur, sahabat-sahabat semuanya, selamat siang atau selamat sore, selamat makan ya. Kalau begitu, aku habiskan dulu nih makananku. Kalaupun tidak di depan layar, ya aku habiskan di belakang layar ya. Oke lur, serasa sudah cukup silaturahmi kami ke tempat bude saya. Akhirnya kami berpamitan untuk menuju ke rumah kerabat yang lain. Dan ternyata di jalan sebelum saya sampai akhirnya pun turun hujan. Memang sih jarak rumah kami tidak terlalu berjauhan, tetapi kalaupun keadaannya hujan seperti ini, ya terpaksa kami harus berteduh terlebih dahulu. Dan ini adalah sore hari, dan hujan ini turun hingga malam hari, dan kami sampai menjelang maghrib ya masih ada di jalan untuk berteduh karena hujannya sangat lebat sekali. Ya, setelah menunggu selama 1 jaman lebih hujan yang turun, dan akhirnya menjelang maghrib pun hujan sudah mulai reda. Meskipun masih rintik-rintik, tetapi kami sudah dapat melanjutkan perjalanan kami. Meskipun tidak jauh, ya kalaupun hujan ya pasti basah. Ya, dan akhirnya kami pun sampai di tempat kerabat kami yang lain, dan kami berkumpul di sana seperti biasa. Suasana lebaran pastilah ya, yang namanya lebaran kita bercengkrama dengan handai tolan,
ada adik, kakak, ataupun juga kerabat yang lainnya, atau bibi atau paman ya. Begitu juga mungkin sahabatku semuanya di rumah pun sama ya. Salam bahagia tentunya untuk sahabat semuanya. Suasana sedikit dingin karena hujan yang sedari tadi turun ya. Dan sekarang nampaknya hujan sudah mulai reda. Dan kami meminum kopi atau teh hangat sembari berbagi cerita dengan kerabat. Mama Kenzilen lagi gitu. Amin. Yuk kita ngopi dulu semuanya. Dingin habis hujan. Jadi tadi di jalan kehujanan. Menghangatkan suasana, keluarga mengumpul jadi anget semua. Ini pada kehujanan bajunya basah semua ini. Bukan semua. Indonesia bakal coba. Iya. Jadi dilatih medok coba. Oke, sedulur semuanya, sahabat semuanya, selamat lebaran ya, dimanapun Anda saat ini berada. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, dan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sahabatku yang sudah menonton Irul AM Channel, baik yang sudah like dan subscribe, baik yang dulu ataupun yang sekarang dan masih mengikuti sampai saat ini. Saya doakan semuanya sehat selalu, lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.